Kulit kering ini merupakan salah satu keluhan yang paling sering ditemukan ya pada pasien-pasien yang datang ke dokter kulit terutama. Manfaatnya itu sebetulnya apa aja sih dok dengan kita menggunakan pelembab? Mungkin juga kebiasaan kita ya itu juga berperan penting. Salah satunya terlalu sering mencuci kulit ya. Kulit kering itu akan berpotensi meningkatkan reaksi radang yang akhirnya akan bermanifestasi klinis sebagai rasa gatal itu sendiri. Jadi pada lansia sangat penting ya untuk menggunakan pelembab. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi di podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Regita Indira Agusni, SPDVE, yang berlaku sebagai host, bersama narasumber Dr. Sylvia Anggraini, SPDVE, Subspesialis Dermatologi Alergi Imunologi FINSDV, akan membahas mengenai topik pentingnya penggunaan pelembab untuk kesehatan kulit. Maka tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai acara pada hari ini. Bagaimana kabarnya Dr. Sylvie? Baik, Dokter Regita. Sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, nah sekarang ini kan kita akan membahas ini ya, topik yang sering ditanyakan masyarakat ya Dr. Sylvie, yaitu mengenai pentingnya penggunaan pelembab untuk kesehatan kulit. Nah Dr. Sylvie, sebetulnya untuk ciri kulit sehat itu seperti apa Dr. Sylvie? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Regita. Jadi untuk kulit sehat itu sebenarnya kita harus tahu dulu ya bahwa kulit itu merupakan organ yang penting sebagai barrier pelindung tubuh dari iritan dan bahan alergen, sehingga kulit yang sehat itu penting untuk dimiliki. Kulit yang sehat itu biasanya kalau diraba akan terasa lembab. Itu menunjukkan bahwa hidrasi kulit itu sudah baik. Kemudian dari warnanya tuh merata ya, jadi tidak ada bercak kehitaman, bercak merah atau bercak yang lebih putih. Dan kemudian teksturnya dia akan tampak halus dan lembut. Jadi apabila dipegang kita akan bisa merasakan kulit ini sehat atau tidak. Kemudian selain itu tidak ada sensasi yang kurang tidak nyaman ya, jadi seperti gatal, perih, ketat, atau mungkin rasa tidak nyaman yang lain pada kulit. Gitu Dokter kita. Baik, berarti kulit yang sehat itu karakternya lembab ya Dr. Sylvie, kemudian warnanya merata, teksturnya lembut gitu ya dok, kalau misalnya diraba gitu. Nah, sedangkan kan kita tahu ya dok ya, di masyarakat itu banyak sekali yang mengeluhkan kulitnya kering gitu dok. Kalau misalnya bersisik gitu ya dok ya. Nah, itu cirinya seperti apa dok sebetulnya kalau kulit kering? Ya, terima kasih Dokter Gita. Jadi memang kulit kering ini merupakan salah satu keluhan yang paling sering ditemukan ya pada pasien-pasien yang datang ke dokter kulit terutama. Jadi kulit kering itu ketika kulit kehilangan kelembapannya, itu kulit akan tampak pecah-pecah, bersisik, teraba kasar, dan terasa ketat. Dan juga biasanya disertai dengan rasa gatal. Jadi itu yang menyebabkan pasien terutama dengan keluhan kulit datang ke dokter spesialis kulit. Baik Dokter Sylvie, berarti kalau misalnya kulit kering itu memang dia lebih mudah gatal gitu ya dok ya? Betul. Nah tapi kalau kulit kering itu dok, penyebabnya biasanya apa dok yang biasa diceritakan gitu ya dok oleh masyarakat? Oh ya, jadi untuk penyebab kulit kering itu ada beberapa macam ya. Salah satunya mungkin klasifikasinya yang paling sering itu ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Kalau faktor eksternal antara lain ya dari suhu, mungkin yang suhu terlalu tinggi atau terlalu dingin, kemudian kelembapan yang rendah, kemudian juga adanya paparan sinar matahari yang terlalu intens, kemudian kontak dengan bahan-bahan iritan atau bahan alergen, kemudian terlalu sering cuci tangan, itu juga bisa menyebabkan
kulit kering ya, itu dari faktor eksternal. Kemudian juga penggunaan air panas ya, mungkin air panas yang terlalu sering pada waktu mandi, kemudian juga paparan polusi serta asap rokok itu juga menimbulkan kulit kering, itu dari faktor yang eksternal. Kemudian kalau faktor internal bisa dari genetik, hormonal, kemudian reaksi riwayat alergi, usia yang semakin tua, terus riwayat-riwayat penyakit penyerta juga bisa menimbulkan gatal ya karena kulit kering tersebut. Berarti kok misalnya cuaca lagi berubah-ubah gitu ya dok ya, jadi dingin atau panas itu memang beresiko ya untuk menimbulkan kulit kering ya dok ya. Betul. Baik. Nah, kalau untuk kulit kering sendiri dok, itu biasanya dok itu terjadi di bagian tubuh yang mana dok? Apakah ada bagian tubuh tertentu yang memang lebih berisiko untuk mengalami kulit kering dok? Ada. Jadi untuk bahan-bahan alergen, bahan iritan itu kan paling sering kita gunakan di daerah wajah, tangan, dan kaki. Sehingga yaitu daerah yang cukup sering dikeluhkan adalah 3 daerah tersebut. Iya, baik dok. Nah, kemudian dok, untuk kulit kering ya, tadi kan kita sudah membahas ya dok ya, penyebab kulit kering itu biasanya apa saja, cuaca dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau untuk penyakit kulit sendiri gitu dok, yang biasanya menimbulkan kulit kering itu kondisi yang seperti apa dok, atau penyakit yang seperti apa yang biasanya itu menimbulkan kulit kering? Iya, jadi kulit kering biasanya memang ada faktor-faktor fisiologis ya, dan juga ada faktor-faktor yang memang patologis. Nah, patologis itu adalah faktor yang disebabkan karena penyakit ya. Jadi penyakit kulit yang sering menyebabkan gejala, terutama kulit kering adalah salah satunya dermatitis atopik, psoriasis, dermatitis kontak, juga faktor ini ya usia ya. Jadi pada orang dengan usia tua atau lansia itu seringkali keluhannya utamanya adalah kulit kering. Baik, berarti ini ya dok ya, karena memang pada usia tua itu, usia lansia itu lebih rentan mengalami kulit kering, sehingga itu penting sekali untuk memakai penggunaan pelembab ya dok ya. Baik, berarti seperti dermatitis atopik, dermatitis kontak, psoriasis, dan lain-lain ya Dr. Silvi yang menimbulkan kulit kering. Mungkin Dr. Silvi bisa menjelaskan dok mengenai dermatitis atopik, dermatitis kontak dok? Ya, jadi terima kasih Dr. Regita. Untuk dermatitis atopik ini merupakan penyakit kulit yang cukup sering ya ditemukan pada masyarakat. Biasanya memang pada anak-anak paling banyak, namun juga bisa pada dewasa. Klinis utamanya biasanya pasien datang dengan gatal, gatalnya itu berulang, kemudian kronis, dan biasanya ditandai juga dengan keluhan atau gejala yang serupa pada pasien maupun keluarganya. Selain itu lokasinya juga spesifik ya, jadi pada bayi biasanya di daerah pipi, kemudian agak besar akan ada di lipatan-lipatan. Sedangkan psoriasis itu juga penyakit yang juga cukup sering dijumpai di masyarakat. Biasanya keluhannya adalah plak atau lesi yang disertai sisik-sisik yang kasar berwarna putih, dan biasanya pada lokasi-lokasi yang sering gesekan gitu. Kemudian kalau yang dermatitis kontak itu tadi ya tergantung apakah kontak yang dialami pada pasien itu dari bahan iritan atau bahan alergi. Kalau dari bahan iritan maka namanya adalah dermatitis kontak iritan, dan pada yang bahannya alergen adalah kontak dermatitis kontak alergi. Gitu dok. Iya, baik. Berarti dermatitis kontak ini mungkin contohnya seperti orang yang sering cuci tangan dengan sabun antiseptik gitu ya dok ya? Iya, betul. Kemudian waktu COVID kemarin itu kan kita sering pakai hand sanitizer itu juga betul. Berisiko ya dok ya. Nah, kalau pekerjaan ya dok, itu kan kalau misalnya cuci tangan dengan sabun itu kan ibaratnya itu sehari-hari gitu ya dok ya. Apakah mungkin ada
bidang pekerjaan tertentu yang mungkin lebih berisiko untuk dermatitis kontak tadi, Dok? Ada. Jadi untuk dermatitis kontak ini kan juga tergantung dari bahan bahan yang terpapar ya. Jadi orang-orang yang memang pekerjaannya di bidang misalkan bidang kebersihan ya, kemudian sering kontak dengan cairan-cairan pembersih, nah itu juga berisiko tinggi. Mungkin pekerja salon, mungkin yang sering terpapar dengan bahan-bahan dari pewarna, pengeriting dan sebagainya, itu juga berisiko lebih tinggi. Gitu. Baik, Dok. Berarti memang ini ya, Dok ya, sepertinya hampir sebagian besar keluhan kulit itu disertai dengan kulit kering gitu ya, Dok ya, sehingga pentingnya pelembab itu justru di situ gitu. Betul. Ya, Dok ya. Nah, terus untuk perawatan sehari-hari, Dok, supaya kulit kita itu tetap sehat, tetap lembab, mungkin Dokter Sylvia ada saran, Dok, atau tips gitu ya, Dok ya, biasanya gimana, Dok, untuk perawatan supaya kulit itu sehat dan lembab? Iya, jadi untuk kulit sehat itu sebenarnya kita cukup dengan basic skincare aja. Yang pertama adalah membersihkan ya, cleansing, di mana kita lakukan bisa 1 hingga 2 kali sehari. Jadi misalkan setelah pada waktu mandi di pagi hari dan sebelum tidur pada waktu pulang dari beraktivitas. Jadi itu untuk membersihkan bakteri-bakteri atau kotoran ya sebelum tidur. Kemudian untuk yang moisturizing itu juga penting ya untuk menjaga kelembapan dan nutrisi kulit. Jadi kita harus menggunakan beberapa pelembab yang sesuai dengan tipe kulit. Jadi nanti itu fungsinya untuk melembabkan sehingga jarang terjadi rasa gatal. Ya, baik, Dok. Nah, kemudian ini, Dok, biasanya itu kan di masyarakat itu ada ya yang bilang double cleansing gitu ya, Dok ya. Nah, itu sebetulnya perlu nggak, Dok? Atau sebetulnya ya sekali cuci aja cukup gitu, Dok? Iya, kalau double cleansing itu maksudnya mungkin yang pertama adalah membersihkan dari kotoran-kotoran atau make up ya. Jadi kita lakukan juga, kemudian setelah itu cukup dibilas dengan sabun yang mild ya. Jadi itu sih prinsipnya untuk yang cleansing. Kemudian ada satu lagi tadi yang terlupa tentang penggunaan sunblock ya. Jadi untuk sunscreen itu sangat penting untuk digunakan. Jadi kita harus rajin menggunakan sunscreen dan reapply ya sesuai aturannya. Terima kasih. Ya, apalagi kita di Indonesia ini ya, Dok ya, kita hidup di ekuator khatulistiwa gitu ya, Dok ya, sehingga paparan sinar UV gitu itu lebih kuat gitu ya, Dok, sehingga sangat vital ya, Dok ya, untuk penggunaan sunscreen ya. Nah, mungkin untuk sunscreen kan di pasaran itu kan banyak ya, Dok, ada SPF berapa. Mungkin ada yang disarankan, Dok, SPF berapa yang biasanya cocok untuk kita gitu, Dok? Iya, jadi untuk sunscreen yang penting kita menggunakan minimal ya SPF 30, kemudian harus di reapply. Itu aja sih. Untuk penggunaannya sangat penting karena kita ya tadi seperti Dokter Regita bilang, kita hidup di paparan sinar matahari yang sangat banyak dan itu penting untuk mencegah flek hingga kanker kulit. Baik. Nah, kemudian kita balik lagi ke topik ya, Dok ya, tadi tentang kulit sehat dan pentingnya penggunaan pelembab. Mungkin Dr. Sylvie dapat menjelaskan, Dok, pentingnya pelembab itu vitalnya itu kenapa gitu, Dok, dan manfaatnya itu sebetulnya apa aja sih, Dok, dengan kita menggunakan pelembab? Ya, jadi untuk penggunaan pelembab itu pentingnya terutama dia bisa membantu untuk mengurangi masalah kulit ya. Tadi seperti yang sudah kita jelaskan, ada kulit kering yang bisa menyebabkan gatal, kemerahan dan bersisik. Dengan menggunakan pelembab harapannya radangnya berkurang sehingga gatalnya juga akan berkurang. Kemudian selain itu juga bisa mencegah penuaan ya dan timbulnya keriput ya, salah satunya dengan kelembapan yang cukup. Juga bisa meningkatkan regenerasi kulit secara alami dan juga melindungi kulit dari bahan iritasi dan bahan-bahan iritan. Baik. Nah,
kadang itu kan ada yang ini ya dok ya, jadi pasien cerita gitu ya dok ya, dok saya ini udah pakai pelembab loh dok, tapi saya kok ngerasa kulit saya itu masih kering gitu ya dok ya. Nah mungkin dokter Silvi ada saran atau mungkin bisa menjelaskan kok kira-kira bisa seperti demikian itu seperti apa dokter Silvi? Iya, mungkin juga kebiasaan-kebiasaan kita ya itu juga berperan penting. Salah satunya terlalu sering mencuci kulit ya. Jadi sering cuci tangan itu akan menyebabkan lapisan minyak pada minyak alami pada kulit itu berkurang. Kemudian mungkin beberapa juga sering menggunakan sabun dengan antiseptik. Nah itu sebaiknya perlu dikurangi dan kita ganti dengan penggunaan sabun bayi dibandingkan dengan sabun-sabun tersebut, karena sabun-sabun yang bayi begitu bisa menjaga kelembapan kulit. Ya baik, berarti untuk kulit kering itu ada baiknya tidak terus-menerus menggunakan sabun antiseptik gitu ya dok ya, menggunakan sabun bayi karena dia lebih netral gitu ya dok ya. Iya betul. Nah kemudian dok, kalau misalkan kita berbicara tentang keluhan kulit dan perawatan kulit ya dok ya, biasanya itu kan masyarakat itu bertanya gitu, kok misalnya kulit itu kan seringnya keluhannya kering dan gatal gitu ya dok ya. Nah kalau gatal ini kan biasanya dikaitkan dengan makanan dan minuman dok. Katanya ada yang bilang, oh makan ini nggak boleh, minum ini nggak boleh. Nah itu sebetulnya seperti apa dokter Silvi? Apakah ada makanan atau minuman yang memang dia berpengaruh terhadap timbulnya kulit kering gitu dok? Iya, jadi memang untuk makanan minuman tentu makanan minuman sehat ya yang disarankan, karena beberapa makanan atau minuman itu juga bisa mengeluarkan cairan dari tubuh dan menyebabkan dehidrasi. Jadi mungkin yang sebaiknya dihindari adalah kafein, alkohol, gula dan garam yang berlebih, dan juga hindari merokok ya. Jadi itu dulu yang dihindari. Kemudian jangan lupa juga untuk memperbanyak konsumsi air ya, setidaknya 8 gelas sehari ya. Ya, berarti memang ini ya dok ya, ada beberapa kebiasaan yang perlu kita hindari, misalnya merokok gitu ya dok ya. Kemudian mungkin lebih banyak makan buah gitu ya dok ya, buah-buahan supaya kondisi kulitnya lebih sehat dan lembab gitu ya dok. Juga olahraga itu juga penting. Baik dok, pada klaster lansia ini itu kenapa kok dia secara alami memang kulitnya itu kering gitu dok? Ya, terima kasih dokter Gita. Jadi memang pada lansia ya itu memang fungsi kulit tentu akan menurun ya seiring dengan usia. Jadi tidak berfungsi secara optimal seperti pada waktu masih muda. Salah satunya pada penuaan kulit itu ada perubahan pH, penurunan aktivitas dari kelenjar sebasea dan kelenjar keringat, dan akhirnya nanti akan menyebabkan gangguan berupa kulit yang kering. Nah, kulit kering itu akan berpotensi meningkatkan reaksi radang yang akhirnya akan bermanifestasi klinis sebagai rasa gatal itu sendiri. Jadi pada lansia sangat penting ya untuk menggunakan pelembab, terutama setelah mandi. Biasanya kita lakukan setelah mandi pada waktu kulit masih agak basah, itu bisa dioleskan ke seluruh tubuh, biasanya minimal 2 kali sehari ya, pada waktu mandi, bisa plus setelah sebelum tidur. Ya baik, berarti standar pemakaian pelembab untuk orang tua itu 2 kali sehari ya dok ya. Tapi kalau misalnya mau pakai dengan frekuensi lebih dari 2 kali itu sebetulnya diperbolehkan gitu ya dok ya. Jadi begitu ada terasa gejala kulit kering, salah satunya tadi ada terasa kulitnya itu ketat, mungkin gatal atau ya kering ya pada waktu perabaan, itu bisa digunakan sesering mungkin. Begitu juga pada tidak hanya orang tua saja ya dokter Gita, tapi juga pada anak-anak dan orang dewasa, terutama memang pada pasien-pasien yang kulitnya sensitif. Jadi ada beberapa pasien yang kulitnya sensitif tadi yang seperti kita jelaskan, seperti pada pasien-pasien dermatitis atopik itu tadi, penggunaan pelembab itu memang sangat penting.
Iya, itu membantu. Jadi pelembab itu juga ibaratnya sebagai perawatan gitu ya dok ya, Iya, membantu kondisi kulit supaya cepat lembab sehingga diharapkan gatalnya dan keluhan lain-lain juga agak berkurang gitu ya dok ya. Iya, betul. Begitu juga karena kita kan juga hidup di kebanyakan terpapar dengan AC, itu biasanya juga salah satunya faktor suhu tadi sudah kita sebutkan, faktor eksternal. Faktor suhu ini juga bisa menyebabkan kulit kering sehingga penggunaan pelembab itu sangat diperlukan ya untuk perawatan sehari-hari. Baik dok, berarti walaupun kita kerja di ruang tertutup gitu ya dok ya, apalagi dengan AC, jadi itu makin memperkuat pentingnya penggunaan pelembab karena memang ini ya dok ya, environment-nya itu lingkungan itu memang mendukung akhirnya itu kulit kita jadi kering gitu ya dok ya. Iya. Itu termasuk faktor resikonya gitu ya dok ya. Betul. Baik. Baik Dokter Silvi, untuk penutupan ya dok ya, mungkin Dokter Silvi ada take home message atau pesan yang ingin, kesimpulan yang ingin disampaikan Dokter Silvi. Ya, terima kasih Dokter Regita. Jadi seperti kita ketahui kulit kering itu merupakan salah satu keluhan yang paling sering ya, yang dikeluhkan pada waktu datang ke dokter kulit. Salah satu gejalanya tidak hanya kering tapi juga disertai rasa gatal. Apabila memang penyebabnya adalah kulit kering, maka penggunaan pelembab itu harus dirutinkan. Jadi sebagai kayak basic skincare dilakukan setiap hari dan jangan di skip ya, karena itu juga bisa menurunkan keluhan rasa gatal tersebut. Ya, terima kasih Dokter Silvi atas penyampaiannya hari ini ya dok ya. Jadi memang kayaknya kulit kering itu kan keluhan kita semua ya dok ya. Baik kita sendiri yang dokter kulit tuh rasanya tuh juga keluhan kita sehari-hari gitu ya dok ya. Nah, yang kerja di rumah sakit juga banyak gitu ya yang keluhan kulit ini. Terima kasih banyak ya dok ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih Dokter Silvi. Sama-sama Dokter Regita. Ya. Sebagai penutup, terima kasih semuanya telah menyempatkan waktu untuk menonton podcast pada kali ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Gunakan pelembab secara rutin, hidrasi maksimal, kesehatan kulit optimal. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Terima kasih.